kapan hewan sembelihan ini dikatakan kurban. Kalau disembelih selain waktu itu, misalnya disembelih sebelum sholat Id, sholat Idul Adha, apa saja binatang-binatang yang dibolehkan jadi hewan kurban? Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Jangan lupa donasi untuk keberlangsungan FAT-TV ini. Insya Allah semua yang Anda donasikan Allah akan mengganti dengan lipat ganda, karena di sini Anda beramal jariah. Ayo bergabung dalam dakwah FAT-TV. Semoga Allah berkahi. Kapan hewan sembelihan ini dikatakan kurban? Dia dikatakan kurban ketika disembelih setelah sholat Id. Kullu ma dzubiha ba'da sholatil Id al-Adha wa yaum at-tasyrik fahil udhiyah. Maka semua yang disembelih setelah sholat Id dan di hari-hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, 13, maka itu termasuk kurban. Jadi waktunya ada 4 hari. Itu termasuk kurban. Makanya ada yang menyembelih pas selesai sholat Id, ada menyembelih besoknya, ada menyembelih besoknya lagi, dan besoknya lagi. Itu kurban. Kalau disembelih selain waktu itu, misalnya disembelih sebelum sholat Id, sholat Idul Adha, bukan kurban. Jadi persoalannya bukan masalah masalah hari rayanya, bukan. Persoalannya adalah starting pointnya, kapan menyembelihnya dia. Kalau disembelih sebelum sholat, maka dia menjadi sembelihan biasa. Adapun makannya ya sama saja. Dia juga makan daging sama. Tapi proses penyembelihan ini yang menentukan apakah dia menyembelih kurban atau bukan. Apa hukumnya? Nah, para ulama fikih berbeda pendapat. Sebetulnya sih sama saja sebetulnya. Jadi kalau dalam mazhab Hanafi itu tidak mengenal istilah sunnah muakkadah, nggak ada. Jadi dalam hukum Hanafi itu ada istilah fardu, terus wajib, sunnah. Nah, setelah itu mubah, makruh, haram. Jadi dalam mazhab Hanafi tidak ada istilah sunnah muakkadah. Dalam mazhab Syafi'i tidak ada istilah wajib. Dia fardu, sunnah, mubah, makruh, haram. Nah, bagaimana kalau sunnah muakkadah? Dalam mazhab Hanafi disebut dengan wajib. Mazhab Syafi'i disebut dengan sunnah muakkadah. Jadi yang mendekati fardu, dia di atas sunnah mendekati fardu. Mazhab Syafi'i mengatakan sunnah muakkadah. Mazhab Hanafi mengatakan wajib. Nah gitu. Jadi itu saja perbedaan istilah itu. Kalau bahasa kita wajib ya nggak bisa menghindar gitu. Padahal dalam pengertian mazhab Hanafi itu dia menggunakan istilah wajib itu dalam untuk sunnah muakkadah. Adapun yang benar-benar wajib disebut fardu dalam mazhab Hanafi. Mengapa? Karena berdasarkan hadis Nabi. Jadi dalam hadis Nabi, dalam hadis ma min amal ibn Adam fi ayyamin nahar. Jadi tidak ada amal anak Adam pada hari-hari nahar ini, yaitu ayyamut tasyrik itu ya. Yaitu sejak 11, 12, 13 ya. Maksudnya 10, 11, 12, 13 ini ahabbu ilallah, lebih Allah cintai min iraqatid dam, daripada menyembelih. Jadi amal anak Adam yang paling Allah sukai di hari-hari kurban itu 10, 11, 12, 13 itu adalah menyembelih. Ini hadis riwayat Imam Tirmidzi. Terlepas apakah hadis ini ada yang mengatakan hasan, sahih, dhaif dan sebagainya, perdebatan itu, tapi yang jelas ada perintah dalam Al-Qur'an, wanhar. Jadi jangan kemudian berdebat masalah hadis ini sahih atau tidak. Tapi yang jelas memang ada beberapa ulama memperdebatkan tentang masalah kedudukan hadis ini. Namun ada perintah Allah, fasolli li rabbika wanhar. Jadi sudah ada panduan dari Quran sudah. Maka ini hanya penguat saja. Maka dari sini kemudian para ulama mengatakan di sini adalah sunnah muakkadah. Dalam mazhab Syafi'i, dalam istilah mazhab Hanafi disebut dengan wajib. Apa saja binatang-binatang yang dibolehkan jadi hewan kurban? Di sini ada al-ibil, unta, al-baqar, sapi, al-ghanam, kambing. Ini terus kerbau itu disebut seperti sapi. Memang yang disebutkan dalam Al-Quran ini berdasarkan Al-Quran, yaitu dari ayat apa? Surah Al-Hajj ayat 34. Allah menyebutkan wa likulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallah. Setiap umat Allah sediakan di situ cara beribadahnya
agar berzikir kepada Allah SWT. Manasiknya ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Jadi disebut bahimatul an'am, binatang ternak. Binatang ternak yang disebutkan adalah unta, sapi, kambing. Kerbau nggak disebutkan. Tapi kemudian para ulama nanti membahas dia kerbau termasuk sapi. Karena yang dikenal orang Arab itu hanya 3. Al-ibil, al-baqar, al-ghanam. Kerbau nggak dikenal. Itu ceritanya. Berdasarkan ayat min bahimatil an'am. Maka selain dari binatang-binatang ini, binatang ternak ini bukan kurban namanya. Menyembelih ayam bukan kurban. Nggak bisa. Ya, zebra misalnya bukan kurban. Tidak termasuk yang disebut kurban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak pertanyaan, Pak Ustadz, apa hukum berkorban melalui online? Jadi dia mewakilkan ke lembaga kurban agar dia melaksanakan ibadah kurbannya. Ya nggak apa-apa, yang penting niat Anda. Nah begitu kita mentransfer, maka kita niatkan bahwa ini ibadah kurbanku untuk aku. Maka ACT akan melaksanakan ibadah kurban Anda sebagaimana yang Anda niatkan. Kita telah disediakan untuk mendapatkan lembaga yang amanah. Segera tunaikan kurban Anda secara langsung maupun melalui transfer online di globalkurban.com. Labaik, berkurban terbaik bersama Global Kurban ACT. Semoga Allah berkahi.